Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Salam budi luhur. Nah, hari ini kita sudah masuk di semester baru, semester ganjil tahun 2021-2022. Ketemu di mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data. Nah, di pertemuan pertama ini nanti kita akan masuk ke materi mengenai pendahuluan atau pengantar mengenai jaringan komputer. Sebelum masuk ke materi, seperti biasanya di setiap awal pertemuan, di awal semester itu, biasanya Bapak akan review kembali mengenai peraturan perkuliahan atau aturan perkuliahan seperti apa yang akan kita laksanakan dalam semester ini. Sama seperti semester yang sebelumnya, untuk aturan perkuliahan mungkin tidak akan banyak perubahan. Jadi dalam satu semester ini kita akan melaksanakan perkuliahan sebanyak 16 kali pertemuan. Nah, kemudian dari 16 kali itu nanti akan ada UTS, kemudian akan ada UAS. Untuk komponen penilaiannya nanti ketika di akhir semester akan ada nilai masing-masing mata kuliah. Ada 4 komponen yang merupakan komponen untuk penilaian mata kuliah. Yang pertama itu ada absensi dengan persentasenya itu 10%, kemudian ada tugas 20%, kemudian UTS-nya 30% dan UAS-nya itu 40%. Nah, untuk semester ini kita masih melaksanakan perkuliahan secara online, walaupun sudah ada wacana dan juga ada peluang dari pemerintah itu untuk melaksanakan perkuliahan secara tatap muka terbatas. Nah, tapi kita akan masih menunggu. Jadi kita data dulu nanti apakah perkuliahan kita ini akan dilaksanakan secara tatap muka terbatas atau dalam bentuk gabungan hibrid antara online dengan offline. Tapi sementara kita masih menggunakan Google Classroom. Jadi nanti biasanya Bapak untuk absensi, kemudian juga untuk materi dan tugas-tugas itu melalui Google Classroom. Nah, kalaupun terkendala nanti untuk upload tugas, misalkan terkendala jaringan, tidak bisa mengupload pada saat itu juga, nah nanti bisa menggunakan email. Ini ada alamat emailnya, bisa kalian kirimkan ke email. Nah, kemudian seperti sebelumnya juga kita akan buat grup WhatsApp sebagai media untuk kita berkomunikasi terkait dengan perkuliahan, kemudian juga absensi, pengumpulan tugas, masalah penilaian nantinya bisa kita gunakan grup WA tersebut. Nah, untuk jaringan komputer itu diadopsi dari kurikulum CCNA 2021. Nah, apa saja yang ada di kurikulum CCNA 2021 ini? Yang pertama itu adalah bagaimana dampak daripada jaringan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Jadi, bagaimana dengan adanya jaringan itu berdampak pada bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian nanti juga kita akan bahas mengenai network komponen, itu komponen-komponen jaringan. Jika kita mau menghubungkan perangkat-perangkat di jaringan itu untuk membentuk sebuah jaringan, misalkan jaringan LAN. Nah, bagaimana kita menghubungkan masing-masing
ke perangkat jaringan tersebut. Kemudian representasi jaringan dan topologi, itu bagaimana kita menggunakan topologi jaringan itu untuk membangun sebuah jaringan. Jadi ketika kita mau membangun jaringan, biasanya kita akan sebelum implementasinya itu kita rancang terlebih dahulu. Nah, untuk merancangnya itu kita menggunakan yang namanya topologi jaringan. Nanti ada beberapa macam topologi. Masing-masing topologi itu dia punya keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Jadi topologi apa nanti yang pas yang kita gunakan untuk membangun sebuah jaringan. Kemudian tipe-tipe umum daripada jaringan. Jadi membandingkan macam-macam karakteristik tipe-tipe umum daripada jaringan. Kemudian nanti juga kita bahas mengenai koneksi internet. Bagaimana yang namanya LAN kemudian terhubung ke WAN untuk membentuk interkoneksi yang dinamakan internet. Kemudian juga akan dibahas mengenai jaringan yang reliable atau yang handal. Ada 4 dasar, kebutuhan dasar untuk membentuk jaringan yang handal atau reliable. Jadi ada fault tolerance-nya seperti apa nanti. Kemudian juga termasuk dari sisi keamanannya, security-nya. Bagaimana kita menyediakan jaringan yang handal itu, akan fault tolerance-nya itu ada banyak jalur. Ketika ada salah satu yang mengalami kegagalan, itu bisa menggunakan jalur yang lain. Kemudian termasuk juga di situ ada QoS-nya, bagaimana kita menjamin quality daripada service yang ada di jaringan tersebut. Ada 4 nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Kemudian kita akan membahas juga network trend. Jadi tren jaringan di tahun-tahun sekarang ini 2001, misalkan ada yang namanya BYOD, bring your own device. Nah, kalau dulu ketika kita mau menggunakan perangkat, itu kita harus mendatangi perangkatnya. Nah, saat ini itu trennya sudah berubah. Jadi kita membawa perangkat itu ke mana-mana. Kemudian trennya itu adalah kolaborasi secara online, kemudian video conference. Saat ini itu sudah menjadi tren. Kemudian juga cloud computing. Nah, semua ini merubah juga cara kita berinteraksi. Cloud computing ini, misalkan kita mau punya server, kalau dulu kita harus menyediakan server sendiri, kemudian dengan adanya cloud computing, adalah Google Cloud, kemudian ada AWS. Nah, kita tidak perlu memikirkan untuk membeli server secara sendiri, jadi semuanya sudah tersedia di cloud tadi. Kita tidak perlu memikirkan di mana meletakkan servernya, bagaimana listrikannya dan lain sebagainya, tinggal menggunakan. Nah, kemudian juga dibahas sedikit mengenai security, keamanan jaringan. Itu beberapa security dasar, ancaman-ancaman terhadap keamanan jaringan, dan juga bagaimana solusinya untuk jaringan tersebut. Kemudian juga IT profesional, menjelaskan mengenai peluang-peluang
peluang-peluang pekerjaan itu di bidang jaringan. Nah, itu beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas di jaringan komputer. Kemudian juga nanti setelah UTS itu kita akan menggunakan aplikasi simulasi jaringan pakai tracer. Nah, tujuannya adalah untuk mensimulasikan implementasi daripada jaringan yang sudah kita pelajari teorinya mulai dari pertemuan awal sampai dengan sebelum UTS. Oke, nah sekarang kita lihat dunia saat ini. Kalau kita perhatikan saat ini dengan adanya jaringan, dunia itu seolah-olah semuanya itu terhubung. Semuanya terhubung, jarak-jarak yang sebelumnya itu jauh, dengan adanya jaringan ini, maka bisa saling terhubung. Kemudian didukung juga dengan teknologi smartphone yang semakin berkembang. Nah, itu kita bisa saling berkomunikasi. Jarak-jarak yang jauh itu seolah-olah menjadi dekat. Kemudian juga mengubah cara-cara kita dalam belajar, kemudian dalam bekerja. Karena dulunya belajar itu harus datang, misalkan ke sekolah atau ke kampus. Nah, saat ini itu semua bisa dilakukan secara online. Kemudian berinteraksi juga, kita berkomunikasi, itu semuanya dengan adanya teknologi jaringan ini, komunikasi itu menjadi semakin mudah. Nah, ketika bekerja juga itu bisa dilakukan secara online. Rapat-rapat itu kalau dulu harus ketemu dalam satu ruangan. Nah, sekarang dengan adanya teknologi jaringan ini, maka rapat itu bisa dilakukan secara online menggunakan platform-platform yang saat ini berkembang. Akan menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet dan lain sebagainya. Termasuk juga bagaimana kita berinteraksi, bersosialisasi menggunakan media-media sosial yang ada saat ini. Perkembangan jaringan itu seperti itu, kemudian juga mengubah cara-cara kita tadi untuk melakukan berbagai macam kegiatan kita sehari-hari. Nah, ini gambaran bagaimana komunikasi data itu terjadi. Misalkan ketika kita mau mengkomunikasikan atau mengirimkan, bertukar data antara satu dengan yang lainnya, kita memerlukan dalam komunikasi itu kita memerlukan medium, kemudian ada sumbernya, kemudian ada tujuannya. Nah, di sini dicontohkan ketika kita mau mengirimkan sebuah teks, sebagai transmitternya itu sumber ini mengirimkan teks tadi, menginputkan informasinya, menginputkan datanya. Nah, kalau data digital itu dalam bentuk bit-bit digital, ini gelombang persegi seperti ini, itu digital. Nah, kemudian ada yang namanya transmitter. Transmitter ini bisa berupa modem. Jadi modem ini nanti akan mengubah bentuk data digital tadi menjadi sinyal analog. Nah, kemudian ditransmisikan melalui sistem transmisi
Kalau dia berupa telepon, ya mungkin itu adalah jaringan kabel-kabel telepon itu. Kalau dia berupa data internet, itu sistem transmisinya bisa menggunakan macam-macam media. Ada media kabel, bisa wireless, ya. Kemudian sinyal tadi dirambatkan melalui media tadi dalam bentuk sinyal analog. Kemudian ketika akan sampai kepada penerimanya, itu nanti di sini ada receiver. Receiver ini bisa juga berupa modem. Nah, mengubah kembali sinyal analog tadi menjadi sinyal-sinyal digital yang dimengerti oleh tujuannya. Nah, kalau tadi berupa teks, nanti akan kembali menjadi teks. Itu outputnya seperti itu. Nah, ini gambaran komunikasi datanya ketika kita mau bertukar data. Nah, kemudian apa manfaat dari komunikasi data? Tentunya akan banyak sekali manfaatnya dengan adanya komunikasi data di jaringan ini. Salah satunya adalah bisa melakukan sharing-sharing data, berbagi file antara komputer, sehingga akan lebih mempermudah pekerjaan. Kemudian juga menghemat waktu yang dulunya mungkin pekerjaan itu harusnya dilakukan dalam waktu yang lama. Dengan adanya komunikasi data ini, maka itu bisa dilakukan lebih cepat, sehingga akan mempermudah pekerjaan kita. Antara komputer satu dengan komputer yang lainnya bisa saling berbagi file, walaupun jaraknya itu dalam jarak yang cukup jauh. Kemudian juga yang sekarang ini berkembang adalah penggunaan media-media sosial seperti WhatsApp ataupun email. Kalau dulu ketika kita menggunakan surat yang secara manual, menggunakan kertas, itu membutuhkan waktu yang lama sekali untuk bisa sampai ke penerimanya. Nah, tapi dengan adanya platform seperti email secara elektronik, itu bisa dengan cepat sekali pesan-pesan itu kita kirimkan dan diterima oleh penerimanya. Bahkan kalau tidak menggunakan email, itu bisa menggunakan WhatsApp. Dalam hitungan detik itu komunikasi sudah bisa berjalan. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kemudian juga dengan penggunaan sistem-sistem elektronik seperti email tadi, itu juga bisa menghemat biaya, yaitu salah satunya penggunaan kertas. Jadi untuk komunikasi data ini di jaringan itu manfaatnya sangat banyak sekali yang kita rasakan untuk menunjang kegiatan kita sehari-hari. Nah, ini juga beberapa manfaat yang lain daripada jaringan komputer itu. Jadi antara misalkan ini dalam satu jaringan yang sama, bisa saling berbagi. Selain berbagi data, juga bisa berbagi resource atau sumber daya. Jadi kalau dalam satu perusahaan itu, ini dalam ruangan yang sama ada beberapa pegawai, kemudian antara masing-masing pegawai ini dengan menggunakan jaringan tadi, maka bisa saling berbagi data, kemudian berbagi sumber daya, contohnya penggunaan printer, kemudian scanner. Tidak harus masing-masing ini menggunakan satu printer masing-masing komputer ini, tapi dengan menggunakan jaringan
bisa satu printer ini dibagi-bagi, di-sharing kepada semua pegawai yang ada di dalam ruangan seperti ini. Jadi bisa berbagi printer, berbagi pakai, cukup satu printer tapi bisa digunakan oleh semua yang ada di jaringan tersebut. Kemudian data yang misalkan dari scanner ini itu juga bisa langsung dibagikan kepada semua yang ada di jaringan. Kemudian cakupan jaringan kalau kita lihat misalkan geografis atau ada macam-macam jaringan digolongkan menjadi beberapa. Yang pertama di sini ada yang namanya local area network atau LAN. Nah, LAN ini dia jaringan yang skalanya kecil, jadi cakupannya paling dalam satu gedung ataupun dalam satu wilayah, seperti kalau di kita ini dalam satu kampus ini, lingkungan kampus itu bisa digolongkan sebagai jaringan LAN. Itu menghubungkan antara gedung 1 dengan gedung 2 di dalam area yang sama. Atau contoh yang paling sederhana, kalau kita melihat di lab komputer ada beberapa komputer itu yang saling terhubung, nah itu tergolong sebagai jaringan LAN. Jadi LAN ini adalah jaringan skala kecil. Sebenarnya kalau ada dua komputer saling terhubung itu sudah bisa dikatakan sebagai jaringan, minimal 2. Kemudian ada lagi yang namanya MAN, Metropolitan Area Network. Ini biasanya dalam satu kota. Kotanya itu misalkan ada perusahaan punya beberapa cabang di kota yang sama, kemudian antara cabang itu saling terhubung. Jaringan antara cabang yang satu dengan cabang yang lain itu saling terhubung. Nah, itu dikategorikan sebagai Metropolitan Area Network atau MAN. Nah, kalau WAN ini dia biasanya menghubungkan antara negara atau antar benua. Jadi skala yang cukup besar, wide area network. Nah, biasanya seperti itu, antara negara atau benua itu dihubungkan, itu digolongkan sebagai WAN. Kemudian penggabungan ini tadi antara LAN terhubung dengan MAN, kemudian terhubung dengan MAN terhubung dengan WAN, maka terbentuklah internet. Nah, kemudian kompetensi di sini harus mengenal perangkat-perangkat yang digunakan untuk membangun jaringan itu apa saja. Misalkan di sini ada switch, ada hub, ya. Kemudian ada router. Kemudian untuk media-media transmisinya itu menggunakan ada yang namanya kabel UTP, kemudian ada kabel koaksial, ya. Kemudian ada juga fiber optik. Nah, ini kartu jaringan ketika kita mau menghubungkan antara komputer dengan komputer, kemudian komputer dengan switch atau hub, nah itu harus terpasang kartu jaringan ini. Nah, ketika kita mau membentuk jaringan, kita harus tahu perangkat-perangkat apa saja yang digunakan untuk membangun jaringan tersebut. Ini contohnya ke RJ45, kemudian disambungkan ke kabel UTP biasanya. Nah, untuk menghubungkan antara komputer dengan switch, komputer dengan komputer, biasanya digunakan konektor seperti ini salah satunya. Kemudian apa yang dimaksud dengan server, kemudian ada web browser, DNS server,
Nah, itu perangkat-perangkat yang digunakan di dalam jaringan. Nah, nanti harapannya adalah dengan mempelajari pokok-pokok bahasan tadi, diharapkan itu hasilnya adalah minimal bisa menjadi sebagai junior administrator jaringan. Jadi ketika dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan jaringan, itu bagaimana merancang, kemudian implementasi sampai dengan pemeliharaannya, diharapkan minimal memahami teorinya, kemudian bisa mempraktekkan dasar-dasar membangun sebuah jaringan. Sehingga nanti ketika dihadapkan dengan persoalan jaringan, ataupun nanti ketika dalam bidang pekerjaan, walaupun nanti mungkin penempatannya bukan di jaringan, ketika ada troubleshooting yang sederhana, itu sudah bisa kalian atasi. Ataupun ketika nantinya mungkin kalian punya kantor kecil-kecilan atau punya CV sendiri, dan disitu akan dibangun sebuah jaringan, minimal untuk membangun jaringannya itu tidak perlu tidak perlu menyewa ataupun menggunakan jasa orang lain. Untuk membangun jaringannya bisa dilakukan sendiri. Otomatis itu nanti akan berdampak juga kepada biaya. Harapannya seperti itu. Dengan mempelajari jaringan komputer ini, diharapkan nantinya minimal konfigurasi jaringan ataupun secara teorinya, dasar-dasarnya sudah dimiliki. Baik, mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini. Kalau masih ada pertanyaan terkait dengan bagaimana teknis perkuliahan ataupun dengan materi jaringan, nanti bisa disampaikan melalui WA grupnya ataupun melalui komentar di classroomnya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.